Pak, buruan Pak, aku udah gak kuat ini. Pak! Ah! Bu, bu, bu bangun bu, bu bangun bu. Berhenti pak, berhenti. Pak saya minta tolong pak, istri saya mau ngelahirin pak, tolong bawa ke rumah sakit. Gua nggak bisa. Pak, nggak bisa. Pak tolong pak, pak. Ya Tuhan, siapa yang akan menyelamatkan istri dan calon anakku ya Tuhan? Pri, itu kenapa, Pri? Itu kayaknya ada yang lagi nangis bu di pinggir jalan bu. Pak, tolong pak. Kenapa pak? Pak tolong pak. Pak tolong selamatkan istri dan anak saya pak. Emang istri bapak kenapa? Istri saya mau melahirkan pak. Tolong bawa ke rumah sakit pak. Pak saya mohon pak. Iya bentar. Bu, gimana bu? Ya udah kamu tolongin aja, Pri. Tolong selamatkan istri saya. Itu di sebelah sana. Terima kasih pak. Terima kasih bu. Iya. Terima kasih. Kalau bukan karena lu orang kaya, penampilan lu pasti lebih buruk dari gua. Oh, oh. Kenapa sih lu harus lahir? Lu bisa nikmatin kekayaan orang tua lu. Sementara anak gua cuma anaknya pemulung. Ini gak adil. Bahkan anak gua harus berutang budi sama keluarga lu sampai 7 turunan. Ibu ya, Ibu ngelakuin ini karena Ibu sangat menyayangi kamu. Bu ngapain keluar dari kamar itu? Putri jangan Putri jangan. Udah, nggak apa-apa, Bapak. Bapak istirahat aja ya. Biar kardus-kardus bekas ini Putri yang beresin. Yuk, duduk yuk. Pak, Putri punya kabar baik loh, Pak. Kabar baik apa? Bapak inget gak desain Putri yang waktu itu? Jadi desain Putri yang waktu itu diterima di perusahaan Putri kerja, Pak. Bener kan kamu? Hebat anak bapak. Bapak senang. Oh, hebat apanya? Oh, lihat tuh si Ratna, anak Pak Sobirin. Baru dilamar sama anak orang kaya. Lamarannya aja, maharnya aja 1 miliar. Nah, lu Put. Kagak bisa apa-apa. Jadi pegawai rendahan lu. Sama aja lu kagak ada gunanya. No, sama kayak bapak lo nah. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah gak kuliah lagi kan karena bayar-bayar utang Ibu. Padahal kan Putri masuk ke kampus negeri loh, Bu. Gua ini ibu lu. Gua yang lahirin lu. Bukannya balas budi. Emang susah lo? Hah? Merasa terbebani lo? Bayar utang-utang gua. Bukan gitu, Bu. Putri ngerti kok Ibu punya utang. Tapi kan... Iya bu, tapi Udah lu gak usah ikut campur. Bisa bantuin juga enggak lu Pak. Gua lagi kesel juga. Kalah judi. Udah mending lu bikin makan buat gua.
sini gue main lagi. Ya, Pak. Duduk gue. Kalah lagi judi mulu. Bego. Ini Bu. Hah? Isi lo. Bud. Mau kemana? Sarapan dulu. Putri mau berangkat kerja Pak. Sarapan dulu ya. Nggak keburu Pak, nanti Putri telat. Putri berangkat dulu ya. Dah Bapak. Aduh, aduh sakit banget lagi. Udah bener ya tuh mobil ya. Aduh, aduh sakit banget lagi. Bener-bener ya tuh mobil ya. Dasar orang miskin. Ngalangin jalan aja. Kenapa tuh? Sial. Sial banget sih hari ini. Nenek gak apa-apa. Tolong obat dah. Obat dah. Berdiri yuk, Nek. Yuk aku bantu berdiri ya. Gimana, Nek? Ini udah enakan? Iya, Nenek gak apa-apa. Namamu siapa? Panggil aku Putri, Nek. Makasih ya, Nak. Aku hubungin keluarga Nenek dulu ya. Nenek. Ya ampun, Nek. Nenek kenapa? Tadi Nenek mau ditabrak mobil. Untung ada si Putri yang bantu Nenek. Nek, tapi Nenek yang luka, Nek. Agak sakit aja dikit ya. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Nek. Kalau tadi ada orang yang lihat Nenek kayak gitu pun, pasti dia bakal tolongin Nenek kok. Iya, terima kasih, Nak. Nek, sorry aku pergi dulu ya, Nek. Aku terlambat kantor. Kamu jagain Nenek ya. Nih, ayo. Kamu kerja. Nih, lupa nih nomor HP-nya. Iya, Nenek tunggu sini ya. Iya. Nek. Oh iya. Ternyata dia kerja di perusahaan kita. Iya. HP-nya nih. Oh ya. Tolong ambilin. Halo, Pak Surya. Tadi ada karyawan kita yang nama Putri sudah menyelamatkan nyawa saya bagian desain. Tolong diperhatikan dengan baik ya, Pak. Mbak Putri. Mbak Putri, saya udah ngelakuin semua yang Mbak Putri suruh untuk perintahkan. Bahkan, piala medali Asia Pasifik juga udah saya kirim ke perusahaan. Dan nama desainernya saya ganti jadi nama Mbak Putri. Bagus. Kamu terus lakuin sesuatu yang berguna untuk saya. Kalau misalnya hidup kamu pengen seneng terus. Oke? Siap, Mbak. Makasih ya, Mbak. Selama hasil desain perhiasan gak dipublikasiin, aku pasti bakal baik-baik aja. Sial sekali nasib desainer aslinya. Wah, Mbak Putri enak banget ya. Lahir dari keluarga yang kaya, punya mobil. Biasa aja sih, kan cuma mobil. Beda kelas emang sih Mbak Putri. Pokoknya aku rela banget nukar hidupku 24 tahun supaya bisa jadi Mbak Putri selama 24 jam. Wow. Berarti mobil yang warna hitam di bawah itu punya kamu? Berarti tadi kamu ya yang mau nabrak saya? Kamu tuh kalau ngomong jangan ngasal. Kalau memang iya Mbak Putri nabrak kamu tuh nggak mungkin bisa datang ke sini dengan keadaan baik-baik aja, tahu gak? Apa kamu punya bukti? Saya buktinya. Saya juga saksi matanya. Nenek-nenek tadi juga bisa jadi saksi matanya. Oh ya? Emangnya kamu bisa bawa nenek-nenek ke sini? Gak bisa kan? Saya nggak punya informasi sih dan kontak nenek-nenek itu. Tapi Kamu gak punya bukti? Kamu sudah gosipin saya. Fitnah saya di depan karyawan di sini. Bisa saya tuntut secara hukum. Dan kalau Pak Surya sampai tahu,
kamu bakalan dipecat. Udah deh, kamu tuh cuma orang miskin. Kamu tuh harusnya inget, tahu gak sih? Orang tua kamu tuh cacat, penyakitan. Terus kalau misalnya kamu di penjara, siapa yang jaga mereka? Lagian kamu berani-beraninya berurusan sama orang yang beda kasta sama kamu. Udah, cepetan minta maaf sebelum Pak Surya tahu. Ya udah, saya laporin ke polisi aja. Biar polisi yang buktiin siapa yang benar dan siapa yang salah. Apa nih ribut-ribut? Hah? Ini nih Pak, anak magang baru. Dia mau ngelaporin Mbak Putri ke polisi. Dia tuh kayaknya mau ini deh, ngejelekin perusahaan kita. Enggak Pak, enggak kayak gitu. Maksud Diam! Si ngoceh lagi. Kamu tau gak ini kantor bukan pasar? Hah? Kalau nggak bisa diatur, keluar dari kantor ini. Oke, saya mau nanya sama kalian. Di departemen desain, ada yang namanya Putri. ini Pak, di departemen ini kita cuma punya satu Pak, yang namanya Putri. Putri Andini. Betul, Pak. Bahkan yang ngedesain Piala Emas Asia Pasifik itu Mbak Putri loh, Pak. Maaf Pak, kalau boleh tahu, emangnya kenapa ya Pak? Kok nanya nama Mbak Putri? Saya dapat informasi dari pimpinan kalau Mbak Putri dipromosikan menjadi Director of Design. Kamu, anak magang. Beraninya kamu ngefitnah Mbak Putri. Enggak gitu Pak, maksud saya. Tadi tuh... Si ngoceh lagi. Mau minta maaf? Atau saya usir dari kantor saya? Saya salah. Saya minta maaf. Suasana hati saya lagi bagus hari ini. Dan saya tidak mau ribet dengan Anda. Lupain aja masalah tadi. Putri, saya mau tahu dong gimana ceritanya kamu bisa nolong pemimpin kantor ini? Apa mungkin Mas Ben naksir saya? Terus dia mengambil gambar desainnya buat alasan mempromosikan saya. Oh ya Mbak, gimana Mbak ceritanya? Saya tahu dari cucunya pemilik kantor ini. Namanya Ben. Mas Ben pewaris perusahaan yang masih single dan misterius itu ya? Wow, nggak nyangka banget ya. Ternyata Mas Ben yang meminta Pak Surya untuk mempromosikan Mbak Putri jadi direktur desain. Apakah Mbak Put? Sebenarnya dari kemarin saya memang mau kasih tahu kalian ini. Supaya kalian gak pikir aneh-aneh. Kalau saya dan Mas Ben memang tidak mau terlalu menonjolkan hubungan kita di hadapan kalian. Wow, keren banget Mbak. Halo, anak magang. Sekarang aku nih yang mau nanya sama kamu. Kenapa kamu bisa ada di perusahaan ini? Cuman mau minta makan gratis ya? Udah cepet tuh. Ambil berkas-berkas yang ada di meja saya. Bawa ke ruang arsip. Kamu? Gimana kabar Nenek? Dia baik-baik aja kan? Nenek sekarang udah baik-baik aja kok. Kamu gimana? Kerjaan aman? Kayak kamu lihat sekarang. Ya, namanya juga kerja. Tapi orang-orang di sini tuh pada gak suka sama aku. Dasar cewek kegatelan. Tukang antar makanan aja mesti digodain. Makasih ya. Sekarang aku mau anterin berkas-berkas ini ke ruang arsip dulu. Kamu jangan lupa anterin makanannya. Nanti orangnya nungguin loh. Dadah. Aku pengantar paket makanan. Kamu lihat kan tadi, level cewek miskin itu bener-bener rendah ya. Sampai kurir makanan aja digodain. Oh ya, kamu udah periksa belum berkas yang saya suruh? Udah Mbak. Dan kebetulan banget ternyata perancang desain medali emas Asia Pasifik itu Putri Ayu. Apa? Cewek miskin itu?
Padahal gara-gara medali emas ini, saya dipromosikan jadi direktur kreatif. Kalau sampai dia tahu, bisa gawat. Pokoknya tugas kamu sekarang, singkirkan dia dari perusahaan ini. Tenang aja Mbak, kalau soal itu mah urusan gampang. Saya tahu banyak soal keluarganya dia. Terutama ibunya yang punya banyak utang dan penjudi. Jadi, kita bisa manfaatin ibunya dan ngasih ibunya imbalan yang setimpal untuk nyingkirin dia dari perusahaan ini. Terserah kamu. Yang penting saya pengen cewek miskin itu cepat-cepat lenyap dari perusahaan ini. Kartu ini ada saldo 50 juta. Terserah, mau kamu apain. Saya tidak ingin lihat cewek itu ada di perusahaan ini. Pokoknya saya jamin hari ini Putri Ayu bakalan keluar dari perusahaan ini. Putri keluar lo! Putri! Udah diem lo, lepasin tangan gua. Gua mau ngasih tahu nih sama semua yang ada di sini. Putri! Ya Allah, wife yang punya perusahaan. Kenapa enggak mempekerjakan anak setan itu di kantor ini? Putri Ayu, Putri Ayu. Ibu? Gak punya anak. Ibu kenapa? Ibu kenapa teriak-teriak kayak gini? Bukannya Putri Ayu itu anaknya ibu ya? Terus Bu, kenapa ya Bu? Putri Ayu kalau bikin desain tuh suka aneh kayak gitu. Desain. Apa lu bilang? Desain? Anak gua mana ngerti desain-desain kayak begituan. Gua ini emaknya. Pada saat Putri nih ngelamar ke sini aja, dia tuh kagak bisa desain. Dia ngegambar. Itu gambarnya jadi contek. Makanya gue mau ngasih tahu nih sama lu semuanya. Jangan mau dibodohin sama anak gua. Ibu, Bu, Ibu kok ada di sini Bu? Niru? Ibu jangan ngada-ngada kayak gitu Bu. Jadi selama ini Putri Ayu tuh cuma niru Bu. Ngapain gue ngada-ngada? Gue ini ibunya. Gue lebih tahu kayak gimana anak gue sebenarnya. Bu terserah deh ya Bu mau ngomong apa. Tapi Bu, Ibu itu berhutang loh Bu sama Putri. Putri ini gak lanjutin kuliah buat bayar utang-utangnya Ibu. Ibu ini kenapa sih Bu? Udah. Lu gak usah ngarang-ngarang gue punya utang. Udah mending sekarang lu kasih duit gue. Mana? Putri gak punya duit Bu. Gak usah bohong. Nih lihat semua orang. Coba sini. Mana? Gitu. Gak usah bohong lu. Sini lihat kan utang lu. Lihat. Bu, ada duit kan? Ah, lu lihat kan? Ah, emang ini anak ini demen banget bohong. Sama orang tuanya sendiri aja dia bilang kagak ada duitnya, ada duit buktinya. Emang bener-bener kurang ajar lu. Putri. Ternyata selain durhaka sama ibu sendiri, juga suka niru ya? Saya nggak apa-apa kok, Bu. Makasih ya. Siapa bilang kamu baik-baik aja? Kamu telah dipecat dari Nada Group. Silakan pergi sekarang juga dari kantor ini. Selamat siang Bu Widya. Gimana Putri? Dia sudah melakukan tugas barunya. Dia selain menyelamatkanku, tapi dia calon buat menantu cucuku yang kusuka. Oh ya? Kalau ada yang macam-macam sama dia, akan saya pecat. Pantesan dia langsung dapat promosi jadi direktur kreatif. Berarti mulai saat ini saya harus lebih menghormatinya. Biar aman. Iya Bu. Putri aman. Apalagi dengan bakat yang luar biasa seperti Putri. Great. Kalau gitu langsung masuk Bu. Ayo.
Pak Surya, saya tidak naik ke atas. Tolong panggilkan Putri. Bilang sama Putri, ada nenek tua yang mau ketemu sama dia. Siap. Pak Sur, Iya, Bu. jangan kasih tahu identitas saya ya. Oh, telat. Tadi aku udah kasih tahu Putri semuanya. Tapi nggak apa-apa. Ntar tinggal kasih tahu Putri aja kalau dia nggak tahu apa-apa soal Bu Widya. Nek, Nenek kok bisa ada di sini, Nek? Nenek nggak apa-apa kan, Nek? Nenek sehat aja. Alhamdulillah, nenek sehat-sehat saja, cantik. Putri, kamu udah gila ya? Ngapain coba? Bawa nenek tua, tukang sapu jalanan ke kantor ini. Kamu lupa kata ibu kamu tadi. Jadi plagiat itu gak bagus. Oh, atau kamu mau jadi tukang sapu jalanan kayak nenek ini? Semua kejadian tadi itu pasti ulah kamu kan? Diem aja deh. Mending sekarang kamu pergi karena kamu sekarang udah dipecat dari kantor ini. Bener, Put, kamu dipecat. Bener, Put, kamu dipecat. Aku dijebak, Nek. Nenek percaya sama kamu. Ini sudah keterlaluan. Saya mau telepon Pak Surya. Nenek nggak apa-apa. Kamu ini ya, benar-benar keterlaluan. Liatin aja. Kalau sampai nenek kenapa-napa, aku gak akan biarin kamu pergi. Kamu mau apa? Mau lapor saya ke polisi? Silakan lapor. Suruh polisi ke sini, suruh tangkap saya. Oke, saya bakal telepon polisi. Daripada kamu lapor polisi, nanti kamu urus nih nenek tua yang udah mau sekarat. Jangan sampai dia mati di kantor ini dan kotorin kantor ini. Paham? Terlaluan kamu. Nenek, tolong, tolong, tolong. Putri, aku tuh nyariin kamu loh. Tapi kamu udah ketemu sama Bu Widya? Pendiri perusahaan ini? Putri, aku tuh nyariin kamu loh. Sekantor nggak ketemu. Tapi kamu udah ketemu sama Bu Widya? Pendiri perusahaan ini? Belum. Malah saya ketemu seorang nenek tua yang datang ke kantor ini buat cari cucunya yang suka bikin onar. Tapi Pak Surya tenang aja. Sudah saya usir kok. Skat, baguslah kalau kamu udah ngusir ya. Ya tapi mungkin Bu Widya udah pulang ya jam segini. Jadi wah lupain aja. Oh ya, ini untuk acara penyerahan piala emas Asia Pasifik nanti malam disiarin di seluruh stasiun TV. Semua udah saya siapkan dan kamu akan ketemu Bu Widya nanti malam. Pemenang desain medali emas Asia Pasifik akan diumumkan malam ini secara langsung oleh Direktur Utama Danendra Group. Dan rencananya malam ini Grup Danendra akan mengadakan acara makan malam. Hah? Desain ini kan desain aku. Kok bisa desain ini dibilang punyanya Putri Andini? Pantes aja mereka segitu niatnya buat nyingkirin aku dari perusahaan Danendra. Kamu? Sebenarnya apa yang sedang terjadi sama nenek? Minta maaf ya, udah libatin nenek ke masalah di kantor aku. Tapi kamu tenang aja. Habis ini aku bakal cari orang itu sampai ketemu, oke? Halo, tolong selidiki. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kantor hari ini? Mbak Put, saya dengar-dengar katanya Bu Widya dan cucunya bakalan datang ke acara pesta penganugerahan malam ini. Dan mereka-mereka ini
adalah orang-orang terbaik di kalangan desain kita. Ya. Wah, Mbak Put. Pasti reputasi Mbak Put malam ini bakalan naik. Kamu tunggu aja sampai saya mewarisi semua harta kekayaan pemilik Danendra. Setelah itu, saya akan melenyapkan cucunya. Oke, para hadirin semua, saya sangat beruntung sekali ada di acara ini. Karena saya akan mengenalkan ke kalian semua seseorang yang sangat berbakat di dunia desain. Oke hadirin, kita sambut Putri Andini, tepuk tangan. Oke Mbak Putri, mungkin semuanya di sini saya juga pengen tahu sih, gimana cara Mbak Putri mendesain soal aquamarine. Kalian semua udah ditipu sama dia. Desain aquamarine itu saya yang buat. Desain aquamarine itu saya yang buat. Heh, kamu tuh ngomong apa sih? Kamu ini tuh udah dipecat dari perusahaan ini. Seharusnya kamu tuh gak bisa ada di pesta ini. Cepetan pergi. Omong kosong apa maksud kamu? Saya yang udah ngedesain aquamarine. Nih, saya punya buktinya. Saya yang ngedesain aquamarine itu. Ambil manuskrip gak berguna itu. Jelas-jelas, aquamarine itu tuh desainnya Mbak Putri Andini. Mbak Putri Andini itu tuh lulusan universitas luar negeri. Selain itu, dia tuh juga udah sering belajar sama desainer-desainer internasional. Saya tahu Anda iri kepada saya. Tapi saya tidak peduli seberapapun kamu memutarbalikkan fakta. Yang palsu akan tetap palsu. Ayo, minta maaf. Terus pergi dari tempat ini. Kuriti, Oh, udah keluar. Pasin, Pak. kamu ditakdirkan menjadi orang kelas bawah yang pantas untuk diinjak-injak oleh saya. Gak ada satupun manusia yang ditakdirin buat diinjek-injek. Dan saya percaya Allah gak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya. Saya juga percaya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang sabar. Gak usah soalim kamu. Kalian berdua ngapain tuh, Ngom? Bawa dia, pergi. Mana yang namanya Putri Andini? Mana yang namanya Putri Andini? Pak, ada yang mau saya sampaikan sama Bapak. Selamat malam Pak Hamdan. Oh ya, gimana kabarnya Bu Direktur? Apa udah baik-baik saja? Bu Dirut awalnya baik-baik saja. Hari ini dia datang ke perusahaan. Namun orang-orang tidak mengenalinya. Bu Dirut marah. Saya ditugaskan ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Gak mungkin. Gak mungkin nenek tua itu. Tapi seandainya benar, bisa gawat urusannya. Putri Andini, kenapa kamu masih berhenti menakut-nakuti dirimu sendiri? Berhenti. Sebelum itu, saya ingin kalian menangani hal-hal penting dulu. Mengenai medali emas Asia Pasifik dan masalah pemalsuannya. Sebetulnya apa yang terjadi di sini? Pak Hamdan, sebenarnya saya membuat desain medali emas Asia Pasifik itu, Pak. Sebenarnya saya membuat desain medali emas Asia Pasifik itu, Pak. Saya tidak ingin melihat kekonyolan yang tidak masuk akal ini terjadi lagi. Put, gimana nih kalau misalnya Pak Hamdan tahu semuanya? Bisa-bisa Mbak Put dipecat. Iya Mas Bianti, saya sudah sampai kantor. Saya sedang jagain ini. Putri Ayu juga sekarang sedang menuju ke tempat mengandung Berhan. Kamu tolong beri dia banyak masukan, karena dia masih muda dan belum punya banyak pengalaman. Iya Mas Bianti, desain yang kamu buat ini sama persis dengan grafiti yang dibuat oleh pemula.
Dan jika dibandingkan dengan aquamarine, sama sekali tidak ada levelnya. Pak, tapi Kalau kan kamu ingin sukses, kamu harusnya bekerja keras. Bukannya membuat sampah seperti ini. Pak, tapi Kalau kan kamu ingin sukses, kamu harusnya bekerja keras. Bukannya membuat sampah seperti ini. Saya minta kamu pergi dari sini. Saya berhak mengusir kamu dari sini. Biar tidak ada kekacauan lagi di tempat ini. malam ini semua orang harus tahu kebusukan kamu. Cepat keluar, jangan sembunyi. Selamat malam semuanya. Bu, Ibu ngapain ada di sini, Bu? Sekarang cepat ceritakan ke semua orang tentang kebusukan putrimu ini. Ibu, kenapa ada di sini, Bu? Ini kepala Ibu kenapa? Jangan panggil gua ibu. Gua nggak sudi punya anak kayak lu.